Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami boleh diberi kesempatan lagi untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu, yaitu masalah doa. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, bijaksana pada hamba-Mu, apa yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang betul-betul dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Berkati Tuhan acara ini, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, semuanya bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, saya akan membahas masalah ini adalah doa, kehendakku atau kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara. Mari kita bahas dalam Matius 7, 14 ya, kita akan baca ya, secara perlahan. Hal pengabulan doa. Ayat 7 katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, buka baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12 itu judulnya jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak, itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara. Ini ayat sampai ayat 14, saudara. Mari kita baca sudah kita baca tadi. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah saya mengenai doa, kehendakku atau kehendak Tuhan yang terjadi, saudara. Saudara, kalau ciri khas sebagai seorang anak Tuhan yang sejati, saudara, saya katakan kita bicara mengenai Tuhan yang sungguh-sungguh serius sebagai anak pilihan Tuhan. Ada dua ciri khas, saudara, sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu anak Tuhan itu pasti belajar banyak firman Tuhan. Tidak mungkin anak Tuhan bisa bicara, aku cinta pada Tuhan, tidak mungkin tidak cinta pada firman Tuhan. Jadi dua-dua itu jalan. Kalau saudara sebagai anak Tuhan yang cinta pada Tuhan, pasti saudara banyak belajar firman Tuhan, karena saudara mencintai firman Tuhan, saudara. Dan yang kedua adalah berdoa secara konsisten. Dua ini harus ada di dalam diri seseorang anak Tuhan, yaitu belajar firman Tuhan dan berdoa secara konsisten. Mengapa saya katakan cuma cirinya, saya coba lihat dari dua sisi saja. Ada banyak sisi yang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, tapi dalam doa ini adalah kita akan membahas dua sisi saja, itu masalah bagaimana saudara belajar firman Tuhan dan bagaimana saudara berdoa. Saudara. Kenapa saya menggabungkan antara belajar firman Tuhan dan berdoa? Saudara, saudara dengan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh serius, kita pasti juga berdoa juga dengan benar. Karena kita sudah mengerti firman Tuhan, secara otomatis kita berdoa itu menurut aturan-aturan firman Tuhan. Bukan aturan-aturan manusia. Saudara. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, secara sungguh-sungguh, kita seringkali berdoa di luar aturan firman Tuhan. Dan ini menjadi suatu kacau, saudara. Menjadi sesuatu yang tidak benar dalam hidup saudara saya, saudara. Bahwa kalau kita belajar firman Tuhan, saya yakin saudara dalam doa-doa kepada Tuhan itu pasti menuju kepada arah firman Tuhan. Sehingga antara kebenaran firman Tuhan dengan berdoa itu ada keselarasan. Saudara. Itu dikatakan doa orang benar, saudara. Ada banyak orang berdoa dengan serius sekali menggebu-gebu doanya, tapi dia tidak pernah belajar firman Tuhan. Sehingga doanya itu sesuatu yang di luar aturan Tuhan atau kehendak Tuhan. Ada banyak belajar firman Tuhan tapi tidak pernah berdoa. Itu juga salah. Karena dua-dua itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu betul-betul perintah yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Belajar firman Tuhan dan berdoa. Saudara, kenapa saya bicara demikian, saudara? Karena ada banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan
yang seolah-olah bahwa doa itu kehendak manusia yang terjadi. Kalau kita tidak banyak belajar firman Tuhan, oh ini ayat ini seolah-olah tuh kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memerintah Tuhan. Itu ada beberapa banyak ayat nanti yang saya akan jelaskan nanti. Ada beberapa ayat yang coba saudara resapi, oh ini loh kalau kita minta sesuatu apapun seperti tadi ayat 7 sampai Matius 7 apa itu di dalam 7 sampai 8 itu seolah-olah doa kita itu diungkapkan kepada Tuhan menurut aturan-aturan kita sendiri, saudara. Mintalah, ketuklah, macam-macam, saudara. Sehingga ini bisa ditafsirkan bahwa doa itu tergantung pada manusia, saudara. Nah, kalau saudara tidak banyak belajar firman Tuhan, saudara dengan membaca ayat-ayat ini, seolah-olah saudara mempunyai kuasa di dalam memerintah Tuhan. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Kalau saudara nanti kita akan jelaskan di ayat selanjutnya, saudara. Dan ini salahnya orang tidak banyak belajar firman Tuhan. Sehingga dia menafsirkan ayat itu menurut kehendak sendiri. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut, kita baca selanjutnya ayat 9, 10, 11, lebih jauh kita mengerti, oh ini tak maksud daripada firman Tuhan. Bahwa semua itu kita lakukan pada akhirnya adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara. Ini banyak kekeliruan yang ditanggapi oleh banyak orang yang menggebu-gebu dalam doanya seolah dia berhak memerintah Tuhan, berhak memaksa Tuhan. Sehingga kalau tidak dikabulkan dia menjadi orang yang marah, menjadi kecewa dan sebagainya. Saudara. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengerti dari sudut perspektif Tuhan. Sehingga kita menjadi anak Tuhan itu yang betul-betul bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Doa-doa itu bisa dijawab Tuhan secara instan, bisa. Karena Allah kita Allah yang berdaulat. Tapi doa kita juga bisa ditunda. Bukan memaksa Tuhan. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Atau ketika bahwa memang doa kita tidak pernah dijawab. Saudara. Dan kenapa tidak dijawab? Kita sendiri sebagai manusia biasa tidak mengenal tahu. Saudara. Itu ada satu misteri-misteri. Mungkin ada dosa kah? Mungkin ada salah untuk berdoa kah? Macam-macam. Saudara. Tapi itulah ketiga hal yang kemungkinan terjadi pada diri saudara dan saya kalau saudara berdoa, saudara. Sehingga kalau saya belajar firman Tuhan, dalam ketiga aspek ini saudara dijawab pun mengucapkan syukur pada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberikan jawaban yang baik. Ditunda pun, puji Tuhan, kita diberikan kesabaran karena kita banyak belajar firman Tuhan. Tidak memaksa Tuhan. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga kita sabar dalam menanti jawaban-jawaban Tuhan. Walaupun tidak dijawab pun, dikatakan Ayub mengatakan masakan yang enak aja kita terima, yang enak tidak terima. Bahwa kita kalau kita belajar firman Tuhan, ketiga kemungkinan ini kita bisa terima dengan baik-baik, saudara. Kalau kita dijawab oleh Tuhan, puji Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, doa itu dikabulkan, bukan saya hebat dan sebagainya. Itu betul-betul mutlak karena kehendak Tuhan terjadi. Kalau mau ditunda, ya kita sadar bahwa waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Sehingga apapun jawaban-jawaban Tuhan itu, kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga satu ada pikiran, konsep pikiran yang jelas. Saudara. Sehingga saudara tidak menjadi orang yang salah arah dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Saudara, hari ini kita bahas ya secara eksposisi dalam Matius 7, 7:14 kita akan bagi dua tema nantinya. Saudara. Sehingga saudara bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Matius 7 ayat 7 sampai 14, saudara. Coba kita bahas ayat 7-nya, saudara. Saudara berdoa, saya katakan tadi ayat 7 merupakan satu perintah, saudara. Doa itu perintah Tuhan. Saudara, doa itu bukan sekedar sesuatu yang diizinkan, tapi ini sudah merupakan satu perintah Tuhan. Saudara, jika saudara tidak berdoa, saya jelas berani mengatakan di sini bahwa saudara orang berdosa. Kenapa diperintahkan Tuhan, saudara tidak pernah lakukan? Saudara, karena dosa itu ada dua, ya saudara. Dosa secara pasif maupun dosa secara aktif. Saudara. Ada dosa secara aktif, saudara. Dosa aktif itu ada dosa yang dilarang oleh Tuhan. Misalnya jangan berzina, jangan mencuri, jangan menginginkan harta orang lain. Itu ada perintah-perintah Tuhan supaya saudara jangan lakukan. Tapi saudara lakukan. Itu namanya dosa aktif. Apa yang dilarang Tuhan, saudara lakukan.
itu dosa. Tapi ada dosa pasif, saudara. Apa yang diperintahkan Tuhan, saudara tidak pernah lakukan. Misalnya Tuhan memerintahkan kepada saudara, beritakan Injil. Itu perintah, saudara. Berdoalah, itu perintah. Kalau saudara tidak lakukan itu, saudara termasuk orang berdosa, saudara. Jangan kamu menganggap, aku anak Tuhan, sudah anak Tuhan, sudah tidak berdoa, tidak masalah. Nggak bisa, saudara. Ini karena perintah Tuhan. Kalau sudah perintah Tuhan, itu pasti Tuhan memberikan suatu aturan-aturan. Kalau saudara tidak mentaati perintah Tuhan, sama saja saudara orang yang berdosa, yang menentang Tuhan. Saudara. Maka itu hati-hati, saudara. Perintah Tuhan itu harus dilakukan, apa dilarang oleh Tuhan, jangan saudara lakukan, saudara. Saudara, ada berapa banyak orang yang menganggap ini, ada banyak orang yang seringkali tanya kepada saya, dan seringkali muncul suatu ungkapan. Saudara, ada orang menganggap, ini berdasarkan pengalaman saya, ada tanya jawab, saudara. Ada orang yang menganggap bahwa doa itu tidak ada gunanya, saudara. Dia mengatakan kepada saya, Pak Liman, ngapain sih kita berdoa kepada Tuhan? Karena beberapa alasan, saudara. Dia bicara demikian. Ini satu pertanyaan saya lontarkan di sini, saudara, supaya bisa ada suatu pemikiran bagi saudara. Ada orang mengatakan, ngapain sih kita berdoa? Yang katanya Pak Liman yang mengabulkan doa itu kan Tuhan, bukan kita. Katanya orang itu bertanya pada saya. Sehingga kalau yang mengabulkan doa itu Tuhan, jadi doa itu tidak perlu. Loh, kita minta apapun karena Tuhan, mas pilihnya Tuhan mengabulkan. Dia bicara demikian, dia dilogikakan. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu berdoa. Kalau memang Tuhan menghendaki dijawab, ya dijawab. Kita tidak berdoa pun Tuhan menjawab. Itu kan ada satu pertanyaan. Ada banyak orang tidak berdoa dikabulkan kok. Kita berdoa aja tidak dikabulkan. Jadi kalau kata Pak Liman, Allah itu maha tahu dan sebagainya, Allah yang berdaulat, jadi nggak perlu doa. Itu orang bertanya kepada saya masalah itu, saudara. Masuk akal juga pertanyaan itu, saudara. Sehingga saudara bisa menjawab pertanyaan itu dengan nanti kita akan jawab, saudara. Kita lihat orang lain yang tidak berdoa pun karena dia juga diberikan makan, minum, lulus ujian. Ada banyak orang tidak doa sama Tuhan. Ada banyak orang non-Kristen misalnya yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan juga mengabulkan dia menjadi anak Tuhan yang cukup mapan. Dia lulus ujian, walaupun dia tidak berdoa. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menjawab pandangan itu, saudara. Sehingga saudara jangan pernah terkontaminasi oleh satu hal-hal yang kelihatannya dengan logika akal masuk akal, saudara. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Supaya saudara mempunyai wawasan-wawasan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seseorang. Saudara kata menjawab pertanyaan di atas, saudara, 3 hal yang coba saya utarakan di sini, saudara. Kita hidup ini bukan selalu berdasarkan doktrin. Memang doktrin Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Berdaulat, itu doktrin. Jadi saya dikatakan ada doktrin mengatakan sebelum kamu berdoa Allah tahu kok. Memang Allah Maha Tahu. Apa yang saudara minta Tuhan tahu. Jadi kan logika akal, oh kalau gitu Allah Maha Tahu kita tidak bisa berdoa, tidak bisa demikian loh. Karena saya katakan lagi doa itu perintah Tuhan. Makanya Allah itu tahu atau tidak tahu itu bukan urusan saudara kalau saudara tidak pernah tahu Tuhan. Sehingga jangan dilogikakan, Tuhan itu jangan dimasukkan dalam pikiran yang sempit, saudara. Sehingga keluarlah satu statement-statement yang aneh-aneh, saudara. Kita hidup itu bukan berdasarkan doktrin, tapi kita hidup itu berdasarkan perintah Tuhan. Itu menjadi pertama, ya. Jadi saudara tidak perlu tahu jawaban doa itu Tuhan yang mengabulkan atau tidak. Saudara tidak boleh mengiri pada orang lain, itu orang lain tidak berdoa kok dikabulkan. Itu satu misteri-misteri yang saudara tidak pernah tahu. Saudara kalau baca Ulangan 29, saudara, ada hal yang diketahui manusia, ada hal yang diketahui hanya Tuhan. Sehingga saudara tidak bisa mengorek-ngorek pengetahuan Tuhan. Terserah Tuhan loh. Kalau Tuhan mengabulkan orang yang tidak berdoa dikabulkan, saudara mengatakan aku berdoa tidak dikabulkan, mereka yang tidak berdoa dikabulkan. Saudara, itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Sehingga saudara tidak bisa cawe-cawe istinya untuk mengoreksi Tuhan. Yang jelas bahwa dikatakan doa itu perintah Tuhan. Sehingga saudara harus lakukan doa itu dengan serius.
Walaupun jawaban-jawaban itu tidak tahu, saudara. Kita tidak perlu tahu, saudara, apa menjadi kehendak Tuhan. Baru kalau kejadian itu muncul, baru tahu itu kehendak Tuhan. Tapi sebelum itu muncul, saudara itu tuh agak misteri, saudara. Jadi jangan pernah iri hati buat orang lain, saudara, yang Tuhan kasih. Saudara. Dia mengatakan, aku ini penjunan, engkau tanah liat. Aku bentuk engkau dalam bentuk apapun terserah Tuhan. Aku memberikan uang itu terserah Tuhan. Semua itu terserah Tuhan. Ada satu perumpamaan tuh kalau saudara lihat di mana di Matius, Tuhan membutuhkan pegawai di dalam kebun anggurnya jam 7 sampai jam 5 sudah suatu komitmen, saudara, bahwa orang itu dibayar kira-kira $2 istilah kasarnya sekarang lah, 2 dinar satu hari. Orang itu saya setuju. Orang membutuhkan lagi jam 10 untuk bekerja jam 5 sore. Diberikan lagi 2 dinar. Butuh lagi Tuhan untuk bekerja jam 1 siang sampai jam 5, juga diberikan 2 dinar. Setelah terjadi jam 5 setelah bekerja, Tuhan memberikan upah pada 2 dinar pada orang yang bekerja jam 1 sampai jam 5. Jam 7 sampai jam 5 marah sama Tuhan. Loh, kenapa Tuhan aku bekerja jam 7 sampai jam 5 diberikan 2 dinar? Orang yang bekerja jam 1 sampai jam 5 cuma 3 jam diberikan 2 dinar. Aku bekerja 8 jam diberikan 2 dinar. Apakah ini adil? Itu satu pertanyaan, saudara, muncul di Alkitab. Satu perumpamaan. Apa jawab Tuhan? Yang punya kebun anggur itu kan aku. Aku tadi kan sudah sepakat sama kamu bekerja jam 7 sampai jam 5 kan 2 dinar. Persoalannya aku membayar orang tuh jam 1 sampai jam 5 2 dinar, karena aku membutuhkan, dan itu terserah aku, ini uangku. Aku memberikan kepada siapa aku berikan, gak usah ngatur. Ngerti maksud daripada perumpamaan itu. Jadi saudara tidak perlu mengatur orang, dan saudara tidak perlu iri hati pada orang lain. Walaupun orang itu tidak berdoa, Tuhan kabulkan. Saudara berdoa mati-matian tidak pernah dikabulkan. Saudara minta introspeksi diri dan saudara menyerah pada Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur. Saudara, kalau anak Tuhan punya sikap proposisi yang demikian, saya yakin anak Tuhan itu punya damai sejahtera. Saudara. Karena semua hidupnya diserahkan pada Tuhan, dan istilah Surabaya, sakarepmu Tuhan. Jika kalau kita bicara sakarepmu Tuhan, apa yang kejadian kita alami, kita ucapkan syukur. Diterima doa kita, tidak diterima ya sudah syukur, diterima ya syukur. Jadi kita tidak ada beban. Jangan memaksa-maksa Tuhan dengan cara-cara licik. Itu satu tanggapan pertama. Tanggapan kedua, saudara. Dalam hal jasmani, saudara, memang ada kemungkinan orang yang tidak berdoa pun akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang akan saya counter pertanyaan itu, saudara. Ada kemungkinan kalau hal jasmani, saya perhatikan khotbah saya, kalau hal jasmani, kemungkinan orang yang tidak berdoa pun akan diberikan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita juga harus berpikir, saudara. Tuhan memberikan itu kita harus membedakan. Pemberian Tuhan kepada seseorang itu sebagai pencipta kepada manusia. Karena dia mencipta manusia adalah Tuhan. Dia memberikan ini namanya anugerah umum, anugerah khusus. Ada kebutuhan jasmani pada orang ciptaannya, Tuhan memberikan sebagai pencipta kepada yang dicipta. Itu namanya anugerah umum. Tapi kalau sudah diberi Tuhan, bukan seperti pencipta dengan yang dicipta, tapi kita diberi Tuhan sebagai bapak kepada anaknya. Sudah bisa membedakan itu. Tuhan memberikan pada orang yang tidak berdoa pun itu sebagai pencipta dengan yang dicipta. Tapi kalau saudara minta pada Tuhan, Tuhan memberikan, itu adalah pemberian sebagai bapak kepada anaknya. Saudara. Lebih berharga mana, saudara? Orang yang diberikan sebagai pencipta, yang dicipta diberikan, atau sebagai pemberian itu sebagai anggap bahwa itu Tuhan itu bapak kita. Kita tuh anaknya diberikan. Pasti beda, saudara. Itu jawaban yang kedua, saudara. Jawaban yang ketiga, saudara. Di dalam hal jasmani, Tuhan bisa memberikan orang yang tidak berdoa. Tapi di dalam hal rohani, saudara, saya tekankan lagi, orang yang tidak meminta tidak akan menerima. Dalam hal rohani. Dan saya yakin orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan pernah meminta dalam hal rohani. Dia cuma mungkin akan meminta dalam hal jasmani. Meminta pada Tuhan menurut dia jasmani. Tapi kalau dalam hal rohani,
lebih spesifik lagi, tidak mungkin bukan anak Tuhan meminta dalam rohani, tidak mungkin. Tapi kalau anak itu anak rohani Tuhan, anak pilihan Tuhan, saya yakin dia juga minta dalam hal rohani, selain dalam jasmani, saudara. Misalnya saudara minta pengampunan dosa, tidak mungkin saudara minta pengampunan dosa dilakukan oleh orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara mengenal Tuhan Yesus secara serius dan pribadi, masuk pada diri saudara dan saya. Pada waktu saudara melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan, saudara pasti datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan ampuni aku, tadi aku berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Aku tadi jatuh pada dosa. Sehingga saudara dengan kelindangan air mata saudara kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Dan itu pasti diberikan pada Tuhan kepada anaknya, saudara. Bukan sebagai pencipta dengan yang dicipta, tapi sebagai bapak dengan anak, di mana anaknya minta ampun kepada bapak. Pasti diampuni, saudara. Itu dalam hal rohani, saudara, yang tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak yang bukan anak Tuhan, saudara. Jadi berdoa itu ada gunanya dan kita diperintahkan untuk berdoa. Jangan anggap tidak doa, karena doa itu nafas. Dikatakan doa itu nafas kehidupan anak Tuhan. Saudara, kalau dikatakan doa adalah nafas, saudara, secara eksplisit mengatakan bahwa tidak berdoa itu sama dengan tidak bernafas, saudara. Saudara, kalau bagaimana kalau saudara tidak bernafas, kan pasti sudah mengalami kematian. Ini diidentikan bahwa doa adalah nafas kehidupan anak Tuhan. Nafas itu kan tiap hari sudah pernah saya bicara di ini nafas. Saudara. Kalau saya berhenti nafasnya, tidak mungkin saya bisa berkhotbah di depan kamera. Saudara. Saya pasti mengalami kematian. Itu doa. Jika saudara tidak berdoa, sama saja seperti orang mati. Saudara, saudara kita pelajari dulu ayat 7 sampai ke 8 ya. Kita akan jelaskan supaya saudara tidak salah arah dalam menafsirkan segala sesuatu. Kata-kata mintalah, saudara. Carilah, ketuklah, saudara. Di dalam ayat 7, saudara, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Setelah ayat-ayat ini, yang saya pertama kali khotbah mengatakan, seolah-olah kita menjadi orang yang aktif untuk menyuruh Tuhan. Mintalah, Allah memberikan. Saudara, kata perintah ada dua, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara belajar bahasa Inggris sedikit, saudara, bahasa Yunani juga ada dua, saudara, dalam bentuk perintah. Yaitu menengah auris imperatif. Ada satu perintah yang Tuhan diberikan kepada saudara, itu hanya berlaku satu kali, saudara. Nanti nanti saya akan jelaskan. Ada perintah, ada dua bentuk dalam bahasa Inggrisnya auris imperatif. Dalam Yunani juga ada dua bentuk. Kata perintah dilakukan hanya satu kali diperintahkan, setelah itu sudah dilakukan. Itu ada perintah namanya auris imperatif. Kita coba bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 7. Nah, kita ini saya maksudkan perintah yang hanya satu kali dilakukan. Yohanes 2, saudara. Kita baca sebentar ya, supaya akan saya buktikan. Saudara. Yohanes 2 ayat 7, saudara. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Yesus berkata, pelayan itu perintah. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini perintah satu kali. Perintah pada pelayan pada waktu perjamuan kawin di Kana. Hei pelayan, isilah tempayan itu dengan air. Sehingga itu perintah satu kali dilakukan, tidak berkali-kali mengisi tempayan. Beda dengan perintah yang present imperatif, tadi auris imperatif hanya satu kali. Beda dengan present imperatif, perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus, saudara. Yesus memberitakan kepada saudara terus-menerus dilakukan tanpa berhenti-berhenti. Kita akan berikan contoh Efesus 5 ayat 18, saudara. Kita buka sebentar ya. Efesus 5 ayat 18, saudara. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, saudara. Saudara, perintah janganlah kamu mabuk dengan anggur,
Apakah perintah cuma satu kali? Itu perintah terus-menerus, saudara, supaya jangan minum anggur terlalu banyak. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu perintah Tuhan sampai mati, sudah diperintahkan Tuhan masalah itu. Sehingga jangan menjadi orang yang mabuk, saudara. Tidak ada perintah satu kali, jangan mabuk ya. Tidak apa-apa cuma satu kali, tidak gitu. Saudara. Tapi berkali-kali itu namanya present imperative. Sehingga kalau saya membaca dalam Matius 7 ayat 7, saudara, ini adalah perintah dalam bentuk present imperative. Kan itu berdoa dilakukan terus-menerus, saudara. Terus-menerus, saudara. Apakah sudah melakukan hal itu, saudara? Dan saudara yang ketiga, saudara, pada waktu kita menafsirkan ayat 7 dan 8, saudara, yang kita baca tadi Matius 5 tadi ya, Matius 7, kita menafsirkan ayat 7 dan 8, saudara. Kita juga harus memperhatikan ayat selanjutnya, ayat 9 dan 11, kita baca ya. Ayat tadi ke-8 sudah tahu, ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Coba perhatikan ayat 11 dari kuncinya, saudara. Jika kamu yang jahat, katanya Abimak nih, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ini dianalogikan, kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ini yang kuncinya ya. Ia, itu Allah, akan memberikan yang baik kepada mereka yang menerima kepadanya. Ayat tadi dipandang secara kasat mata, bahwa seolah-olah saudara mempunyai suatu kehendak itu harus terjadi. Mintalah, saudara, minta diberi Tuhan. Ketulah diminta, diketuk diberikan. So dikatakan ayat 11, apa yang dikatakan ayat 11 tadi mengatakan, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik. Jadi jawaban Tuhan itu yang baik menurut ukuran siapa, saudara? Saya yakin ini menuju pada ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Memang saudara mengetuk itu perintah, mencari. Tapi apa yang baik, last minute, itu Tuhan yang menentukan dari perspektif Tuhan. Memang kita berusaha semaksimal mungkin untuk berdoa dengan serius pada waktu ada masalah, bahkan dengan cucur air mata. Tapi itu perhatikan ayat itu, saudara. Apa yang baik itu diberikan kepada Tuhan. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, dia menafsirkan ayat 11 itu, saudara. Betul-betul kita tuh tergantung pada belas kasihan Tuhan. Tergantung pada kasih karunia Tuhan. Tergantung pada anugerah Tuhan. Dan Allah berdaulat dalam hal itu. Dia memberikan atau tidak memberikan, itu ada urusan Tuhan. Dan daulat Tuhan itu absolut. Tidak satu pun bisa membantah kehendak Tuhan. Dikatakan Tuhan, siapakah menjadi penasihat aku? Tidak ada. Karena dia Allah. Allah itu sempurna, bukan kita yang tidak sempurna. Bagaimana yang tidak sempurna memerintah pada yang sempurna? Tidak mungkin. Kita tidak sempurna, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Itu kejadian demi kejadian, jangan merasa, aduh mati aku, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa seperti itu. Kita nggak tahu ke depannya itu apa. Yang tahu itu cuma Tuhan Yesus, karena dia Allah. Dan kita sebagai anak Tuhan, memang harus patuh pada aturan Tuhan. Istilah Jawanya itu apa ya? Menyerah penuh. Bukan 95% sudah bergantung pada Tuhan, tapi 100% tergantung mutlak pada Tuhan. Sehingga keputusan Tuhan itu keputusan yang final. Dan tidak dapat digugat. Istilah Mahkamah Konstitusi final and binding. Tidak dapat digugat, saudara. Ya sudah kita terima apa adanya dari Tuhan. Itu masalah doa, saudara. Banyak orang menyimpulkan segala sesuatu mereka minta. Wah ini permintaanku harus dikabulkan. Tuhan aku minta rumah, loh Tuhan aku tidak ada rumah. Masa kan aku tidak bisa menikah? Mesti kasih memaksa. Tuh. Ini nggak bisa, saudara. Jadi kita doa tuh harus sejalan dengan firman Tuhan. Harus ada kesinkronan antara belajar firman Tuhan sehingga dengan berdoa dan banyak belajar menafsirkan Alkitab secara serius. Ada istilah scripture, interpret scripture.
satu ayat menafsirkan berayat yang lain. Kalau saya membahas ayat 7 dan 8, seorang pengkhotbah memberitakan ayat 7 dan 8 titik, itu menjadi bias, saudara. Dan mestinya ada satu perikop, saudara baca. Ayat 9 sampai 11 yang kita baca. Sehingga tidak membias, saudara. Tidak asal berkhotbah, asal memberitakan firman Tuhan. Tanpa pengertian-pengertian yang benar, saudara. Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat ini, saudara, membuat saudara itu menjadi anak Tuhan yang belajar firman Tuhan lebih serius. Kalau saudara mengatakan saya cinta Tuhan, saya yakin secara otomatis saudara akan cinta pada firman Tuhan. Karena dua-dua itu identik, saudara. Ada yang mengatakan aku cinta Tuhan, aku melayani Tuhan, aku sama Tuhan. Saudara belajar firman Tuhan tidak pernah belajar, saudara. Apa kita anak Tuhan? Walaupun pelayanannya begitu sibuknya, di mana-mana melayani, di mana-mana khotbah, di mana terkenal. Tapi saudara tidak pernah belajar firman Tuhan, saudara tidak mencas diri saudara sendiri. Saya yakin itu akan mengalami kegagalan, saudara. Dan banyak hamba Tuhan model seperti itu, saudara. Hanya pengalaman-pengalaman yang diutarakan. Hanya logika-logika akal yang diutarakan. Dia tidak banyak belajar firman Tuhan. Sehingga menafsirkan Alkitab pun kadang-kadang kacau balau, saudara. Penafsiran Alkitab ada dua hal, saudara. Itu ada namanya eksegesis sama eksegesa. Dan orang eksegesis itu, saudara, menaruh Alkitab, belajar firman Tuhan, itu masuk pada otak saudara dan saya. Sehingga keluarlah statement. Itu namanya eksegesis. Jadi saudara banyak belajar firman Tuhan masuk pada otak saudara. Saudara dipengaruhi oleh firman Tuhan, sehingga saudara bisa berkhotbah dengan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya penafsiran eksegesis. Tapi kalau eksegesa, saudara mempunyai pikiran lebih dulu, saudara. Pikiran itu ada dalam pikiran saudara, misalnya, permintaan saudara mesti dikabulkan. Sehingga saudara mencari ayat-ayat Alkitab yang bisa mengebet pikiran saudara, sehingga keluar statement. Saya ngerti perbedaan ini, saudara perhatikan secara perlahan-lahan. Saudara mempunyai pikiran lebih dulu, dimasukkan pikiran itu, tapi untuk mengebet pikiran saudara, saudara cari ayat-ayat yang mendukung pikiran saudara. Sehingga muncul, saudara. Saya kemarin diskusi dengan seorang hamba Tuhan, yang mengatakan bahwa setelah kita terima Yesus Kristus, kita tidak pernah jatuh pada dosa. Dan tidak pernah berdosa lagi. Itu sudah dalam pikirannya dia, saudara. Sehingga dia mencari ayat-ayat yang mendukung bahwa orang tidak pernah berdosa lagi. Misalnya dia mencari satu ayat yang mengatakan Tuhan kepada seorang pelacur, hei perempuan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ayat itu dipakai oleh hamba Tuhan itu mengatakan, ini loh, anak Tuhan yang sudah terima Yesus, Yesus menasihati orang perempuan itu, dia mengatakan jangan pernah berbuat dosa lagi. Sehingga dia menasihatkan ayat itu mengatakan bahwa anak Tuhan nggak mungkin berbuat dosa lagi karena ayat itu satu penafsiran yang salah. Dia hanya berkutat pada ayat itu, dia tidak membaca ayat yang lain. Dia tidak membaca di dalam 1 Yohanes 8 ayat 9 misalnya. Barang siapa yang tidak mengakui dosanya, dia akan menipu diri sendiri. Tidak dibaca ayat itu. Karena pikirannya sudah dibenahi oleh satu rumusan bahwa anak Tuhan sudah terima Yesus tidak pernah berdosa lagi. Saudara ngerti ayat-ayat itu, saudara. Makanya saya tekankan dari khotbah saya, saudara, Anda belajar firman Tuhan dengan berdoa, saudara. Itu harus sinkron, saudara. Sehingga ada satu benang merah terjadi, saudara. Sehingga situasi, kondisi apapun yang saudara alami sebagai anak Tuhan, saudara tidak pernah marah pada Tuhan. Saudara tidak pernah merasa bersungut-sungut, aduh kenapa aku tinggal suamiku? Mengapa aku menjadi orang single parent yang ngurut anakku sendiri? Itu orang lain kok enak ya, itu orang lain kok enak. Saudara tidak bisa mempunyai pikiran demikian. Saudara memang diberikan Tuhan seperti itu, ya terima apa adanya. Saudara. Dan kalau saya terima apa adanya, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jalan keluar, satu demi satu pasti cukup oleh Tuhan. Persoalannya kita nggak sabar. Doa Tuhan kok gini Tuhan, aku dimarahin Tuhan kok gini Tuhan. Seringkali saudara mengeluh dan pengeluhan itu saudara utarakan pada Tuhan,
dan selalu memaksa Tuhan menurut kehendak saudara sendiri. Tapi dalam doa, biarlah kehendakku yang terjadi. Yesus pada waktu berkhotbah di Taman Getsemani, begitu luar biasa doa, tapi akhir daripada doa mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku yang terjadi. Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat nih, saudara, memberi saudara suatu pengertian-pengertian yang signifikan. Dan besok sih akan kita bahas dalam seri kedua dalam doa ini, bagaimana sih sikap anak Tuhan di dalam menanti jawaban Tuhan. Itu nanti kita akan bahas lagi. Dalam sesi ini kita akan berhenti sampai di sini. Besok kita akan teruskan bagaimana sikap anak Tuhan di dalam menghadapi jawaban-jawaban doa Tuhan. Biarlah firman ini membuat kekuatan bagi saudara saya dan tetap ikut Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang saudara alami. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami bisa menyelesaikan seri 1 dalam seri doa secara keseluruhan. Bila Tuhan memberikan hikmat pada diri hamba-Mu pada arah disuk ini, supaya mengerti akan arti doa secara sesungguhnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin.